Tema firman Tuhan hari ini adalah asal-usul tanda 666 di Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, tanda 66 itu asalnya dari mana sih? Di sini kan dikatakan tadi firman Tuhan yang dibaca, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tanda 66 itu sebenarnya sudah dipasangkan sejak dulu. Tetapi di akhir zaman ini adalah tanda 66 benar-benar tanda yang tidak hanya dipasangkan sebagai tanda perbuatan, tetapi tanda yang ditaruh di dalam tubuh kita. Tanda kepemilikan. Saya berkata seperti itu asalnya dari mana? Kita akan selidiki. Kita buka dulu Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, ini kata kuncinya. Jadi apabila kita menyerahkan diri kita kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kamu adalah hamba orang itu. Jadi tinggal bagaimana siapa orang yang kita taati. Kalau orang yang kita taati itu dia nyuruhnya sama kita untuk berbuat benar, maka kita menjadi hamba kebenaran. Tapi kalau orang yang kita taati itu nyuruh kita berbuat salah, maka kita menjadi hamba dosa. Nah, sebelum ada tanda 66 ini sebenarnya orang Kristen juga sudah dipasang tanda. Karena tanda itu kan di Wahyu dikatakan di tangan dan di dahi. Itu adalah bahasa yang diambil dari kitab Perjanjian Lama di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 8. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda apa ini? Ini adalah firman Tuhan yang diucapkan kepada bangsa Israel ketika ia dibawa dari Mesir, tanah perbudakan, keluar menuju tanah Kanaan. Ayat yang kelima tadi dibaca itu adalah hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Terus di ayat ke-8 itu diperintah supaya haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini adalah tanda yang ditaruh kepada bangsa Israel supaya diletakkan di tangan. Terus tanda apa itu? Kan enggak ada. Jadi sebenarnya ini adalah tanda status kepemilikan. Tanda rohani. Tanda perbuatan. Disuruh apa kita? Disuruh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kita mundur lagi lebih jelas di Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi setelah bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, itu dipasang tanda oleh Tuhan melalui Musa.
Tanda apa? Kita juga orang Kristen dipasang tanda. Orang kalau baru mau masuk Kristen itu, orang itu harus diapakan? Dibaptis. Baptis kan? Iya. Nah, nanti di akhir zaman Bapak Ibu, antikristus juga akan membaptis. Dan kabar buruknya, saya sampaikan hari ini, hanya sedikit yang tidak menerima baptisan dari antikristus. Ini ada kaitannya dengan faithful. Tapi sebelum sampai ke situ, makanya saya kasih landasannya dulu, supaya Bapak Ibu paham. Berarti ketika orang Kristen itu sudah diikat dengan sebuah tanda perjanjian, yaitu dengan air dan roh. Yohanes Pembaptis kan ngomong, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita dibaptis dengan air, itu adalah tanda bahwa tubuh kita itu menjadi hak milik dari Yesus untuk mendapat kasih karunia keselamatan. Dan kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus adalah supaya kita dapat melakukan perbuatan yang seperti Yesus. Makanya baptisannya dua, dengan air dan dengan roh. Setiap orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh enggak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan yang mengeluarkan mereka itu adalah Musa dan Harun dan tongkat. Musa lambang pengganti Allah, kan Musa diangkat sebagai Allah untuk Firaun. Harun diangkat, nah ini gambaran dari Yesus Kristusnya, imam besarnya. Terus tongkat ini gambaran siapa? Tongkat ini kan yang gawe mukjizat. Nah ini gambaran dari Roh Kudusnya. Allah Tritunggal, Musa, Harun, tongkat. Makanya ketika membuat mukjizat, itu kan yang membuat mukjizat bukan Musanya, tapi Musa memerintahkan kepada Harun untuk tongkatnya itu. Karena Harun gambaran Yesusnya, Roh Kudus inilah yang membuat mukjizat. Allah yang memerintahkan. Nah, waktu itu sebenarnya bangsa Israel pun ini di tanah Mesir itu terpasang tanda 66. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ini kan bangsa Israel ini kan anak-anaknya dari Yakub. Mereka enggak taat kepada orang tuanya. Mereka melakukan dosa membantai kaum. Nah akhirnya mereka tinggal di tanah Mesir, mengalami perbudakan 400 tahun. Tetapi setelah 400 tahun akhirnya muncul seorang pembebas. Pembebas itu siapa? Musa dan Harun. Nah, kenapa harus Musa dan Harun? Karena Musa dan Harun adalah, Musa ayahnya siapa? Amram anaknya Kehat, bapaknya Kehat. Bapaknya Lewi, bapaknya Yakub. Berarti apale mung tekan loro tok. Karena Musa adalah generasi ke-7. Alasannya itu. Makanya Harun pun ikut kan. Jadi setiap generasi ke-7 itu adalah nabinya Tuhan, nabi besar. Yang Tuhan itu punya hak. Pokoknya nek anak dari perjanjian sing digawe Abraham, tiap kelipatan generasi 7 itu akan dipakai oleh Allah, milik Allah. Dalam artian dia taat. Kalau enggak taat batal. Harun akhirnya di perjalanan membuat patung lembu sapi emas. Dipakai oleh Tuhan? Enggak. Karena jatuh.
Enggak jadi dipakai. Akhirnya diganti hambanya Musa, Yosua. Ya kan? Nah, ini adalah tanda milik Allah, milik Kristus. Tandanya generasi ke-7. Apakah Yesus generasi ke-7? Baca Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berarti Yesus generasi ke-7 enggak? Ya kan? Kelipatan 7 karena 14 generasi dari yang pertama membuat perjanjian Abraham. Dari Abraham sampai Daud 14. Dari Daud sampai pembuangan Babel 14. Dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus 14. Berarti Yesus generasi kelipatan 7 podo sama seperti Musa. Kalau enggak generasi kelipatan 7 itu bukan nabi besar. Jadi kalau ada nabi dia enggak ada silsilah terah, dia bukan generasi ke-7, isiku nabi palsu. Jadi gagal otomatis. Karena ini ilmu biologis, enggak bisa dibohongi. Ini di dalam dunia peternakan pun seperti itu. Misalkan orang mau pelihara ayam yang VVIP itu keluar di generasi ketiga, akan ada satu yang VVIP. Jadi enggak bisa dibohongi ayam baru pertama reproduksi langsung keluar VVIP yang sama seperti pacaknya, is impossible, enggak mungkin, bohong. Sama nabi juga begitu. Enggak akan mungkin keluar sama yang seperti Abraham kalau enggak di generasi kelipatan 7. Jadi Musa akan taat seperti Abraham. Makanya Yesus generasi kelipatan ke-7. Dan setelah Yesus berarti ada nabi lagi enggak? Karena Yesus kan enggak, setelah itu bangkit ke atas. Enggak berarti enggak ada lagi karena nabi harus secara biologis kelipatan 7. Lahirnya harus secara biologis juga. Makanya enggak ada nabi. Kalau sampai ada nabi setelah Yesus ngaku, itu berarti nabi palsu. Kalau ada nabi palsu setelah Yesus ngaku nabi dan diikuti banyak orang, terus dia ngomong nanti akan keluar lagi turunannya, itu enggak mungkin. Karena kenapa? Pasti oleh Yesus dibinasakan. Karena apa? Kita bisa lihat dari kisahnya Musa. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tulah yang ke-10 apa? Keluaran 11 ayat 4 dan 5. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ya, Bapak Ibu, kalau yang sering dengar Alkitab audio pasti pernah menjumpai Abraham ketemu Firaun kan. Terus sering jumpai lagi Ishak ketemu Firaun, Yakub ketemu Firaun. Terus setelah itu di sini agak hilang. Terus muncul lagi di Musa ketemu Firaun. Selalu dipimpin oleh Mesir, selalu dipimpin oleh Firaun. Tetapi jangan sampai yang duduk di tahta Firaun itu anaknya Firaun sampai tembus 6 generasi. Kalau sampai tembus 6 generasi, maka yang bertahta itu adalah iblis. Makanya ketika Musa disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tulah sing ke-10, yang mati siapa? Tiap-tiap anak sulung dari tanah Mesir akan mati dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya. Jadi artinya sebelum muncul generasi ke-6, itu Tuhan harus memusnahkan dulu raja itu, harus ganti. Karena kalau rajanya jahat, turunannya akan ketemu yang paling jahat yang dipakai iblis di generasi ke-6. Itu berasal dari mana? Dari kisah air bah. Kita sekarang lari ke kisah air bah. Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi
dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Dikatakan bahwa pada waktu itu, pada waktu bumi akan dihanguskan dengan air bah, itu dikatakan orang-orang raksasa ada di bumi. Bapak Ibu jangan berpikir orang tingginya sepohon kelapa ya. Karena itu penyesatan dari antikristus. Supaya orang tidak bisa menghitung tanda 66, maka antikristus itu membuat kitab sejak zaman dulu, ada kitab Henok yang menyesatkan. Di sini dikatakan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, ini anak-anak Allah itu siapa maksudnya? Nah, ini ada kitab dari antikristus ini, dia ngomong anak-anak Allah ini malaikat, kawin dengan anak-anak manusia, maka lahir manusia setengah dewa. Itu penyesatan supaya kita tidak bisa menghitung tanda 66. Karena akhir zaman kita harus bisa menghitung tanda 66 sehingga kita tahu siapa antikristus yang muncul nanti. Nah, karena terjadi kawin silang antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia, maka kejahatan semakin banyak. Keturunan dari anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia ini melahirkan orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Wis gagah perkasa berarti kan kuat, terkenal. Artinya kalau tadi yang pertama orang-orang raksasa, itu orang itu kuat, nggak ada yang berani. Tetapi ternyata setelah disilang, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia lahir yang lebih kuat lagi. Enggak sekedar fisiknya kuat tetapi juga licik, pinter, politik. Nah, iblis itu sukanya pakai orang yang seperti itu. Orang yang bisa pakai dua muka. Dia jahat, keji tapi terlihat baik. Sekarang kita lihat manusia raksasa itu siapa? Orang-orang raksasa yang tinggal di bumi. Kejadian 4 ayat 15. Silakan dibaca. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya. Nah, inilah cikal bakal tanda 66. Ketika Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan menaruh tanda pada Kain. Tanda apa kira-kira? Chip. Belum ada chip, ya kan? Tanda iki sebenarnya ini bisa disebut ikilah tanda kutuk. Artinya seperti ini. Ini kan Kain, ini saya tulis Kain ya. Kain nomor 1. Ini kan bunuh adiknya Habel. Habel kan. Terus akhirnya manusia pertama itu ada 2 aliran, 2 sumber. 2 sumber nenek moyang. Yaitu Adam. Karena harusnya kan sumbernya harusnya kan Adam, Kain dan Habel, dari Kain dan Habel kan. Tapi kan Habel mati, maka Allah kasih karunia Allah kembali kepada Adam. Maka nenek moyang manusia itu ada 2, dari Kain dan dari Adam. Ini Adam dapat kasih karunia, maka ini disebut anak-anak Allah, garis keturunannya Adam. Nah Kain ini karena jatuh ke dalam dosa enggak taat, kan Allah ngomong mengapa kamu muram hatimu. Dosa ngintip di depan pintu, maka ini kan mengikuti perbuatan binatang itu. Maka ini bilangannya tetap bilangan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan hari ke-6 kan. Adam diciptakan hari ke-6 tapi dia dapat kasih karunia maka ia
diperbolehkan lahir baru, makanya Adam bilangannya 7. Makanya Sabat itu 7. Genapnya hari Minggu, walaupun Sabat aslinya hari Sabtu, hari ke-6. Tapi Yesus genapi jadi hari Minggu kasih karunia. Makanya bilangannya Adam, keturunan dari Adam, ini 7. Punya anak-anak manusia bilangannya 6. Sekarang Bapak Ibu kita lihat, ini keturunan ini adalah keturunan raksasa karena dipasang tanda oleh Allah. Tandanya seperti ini. Manusia pada waktu Kain membunuh Habel kan belum banyak. Nah, manusia kan diberitahu oleh Adam, oleh Allah melalui Adam. Jangan berbuat seperti Kain. Lah ngopo? Kalau kamu berbuat seperti Kain, maka akan dibalaskan kepadamu 7 kali lipat. Artinya akan dibalaskan sampai 7 generasi. Balesane. Nah, makanya orang mau Kain berbuat jahat pada waktu itu karena orang masih sedikit, mau bunuh Kain enggak berani. Karena apa? Takut terkutuk. Hah? Ya kan? Nah, itulah berarti tanda apa itu? Ya tanda kutuk, hukum sebenarnya. Karena ini sudah melakukan, maka ini kan harus terima kutuknya. Bayar kutuknya. Maka apa yang terjadi? Kain ini kan beranak cucu, anaknya kan banyak. Tapi akan ada satu garis keturunan dari Kain sing perbuatannya kaya bapaki. Nah, siapa yang mengikuti perbuatan ayahnya dari Kain? Inilah kalau orang anak mengikuti perbuatan dosa yang dilakukan ayahnya, maka anak itu akan mewarisi kutuknya. Kita baca dulu anaknya Kain. Kejadian 4 ayat 17 dan 18. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Ya. Kain punya anak Henok. Terus Kain ini mendirikan kota, nama anaknya Henok. Nah, nama Henok ikilah Babel pertama di zaman Adam. Dinasti kekuasaan, coro zaman siki perusahaan. Henok ini diturunkan temurun untuk pemimpin-pemimpinannya. Anaknya Henok ini ya banyak, tapi keturunannya akan ada satu yang mewarisi tahta Henok. Siapa? Irad. Dari Irad anaknya yang mewarisi tahtanya Mehuyael. Dari Mehuyael yang mewarisi Metusael. Dari Metusael yang mewarisi Lamek. Dari Lamek siapa yang mewarisi? Enggak dicatatkan. Karena ini mau menunjukkan sampai ke-6. Sekarang kita lihat perbuatan generasi ke-6. Apa yang dilakukan? Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kain bunuh sekali, kalau orang seperti Kain bunuh orang dibalaskan 7 kali lipat, 7 generasi kan. Nah, kalau orang seperti Lamek bisa membunuh 2 orang, maka balasannya bukan hanya 7 generasi, muter lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini jadi 1 lagi. Ini anaknya Lamek, ini akan nanti kalau turun ketemu 6 lagi yang mewarisi perbuatan seperti Lamek, akan dipakai iblis. Karena apa? Apalagi kalau ini kawin silang dengan ini laki-laki ketemu perempuannya dari sini. Maka dia akan menjadi jahat, kejam, tapi pura-pura baik, silangan anaknya. Ini di dalam ayam pun berlaku, di dalam hewan berlaku. Nih saya kasih contoh Bapak Ibu. Ayam bangkok itu kalau tarung kan itu cuma kuat fisiknya doang. Pukulannya kuat, tapi dia lambat.
Supaya cepat gimana? Silang dengan ayam mangon. Jadi dia akan pinter. Ayam mangon ini kalau mainnya cepat, dia kalau sudah lama dia pura-pura lari tapi dia nggak kalah, nanti balik lagi pukul. Jadi untuk mendapatkan casing yang ayam bangkok kuat tapi pola main yang pinter. Iblis juga seperti itu. Jadi dia nunggu, iblis ini nunggu kalau ada Kain, ditunggu. Kain ini akan ditunggu satu anak sing nurun perbuatan bapaknya. Akan pasti yang satu. Nah, dan di angka 6 ini akan dipakai. Kalau nyampe 6 lagi, nah iblis datang. Makanya tandanya kalau tanda ini Kain diberi tanda 6 ini, tanda bilangan manusia, keturunan manusia. Maka Lamek kena tanda 6. Maka ini harus nunggu lagi supaya komplit 6, 6, 6. Tunggu generasi keturunan ke-6 dari Lamek. Nah sebelum itu maka Allah harus memusnahkan manusia dengan air bah. Makanya terjadi air bah. Karena enggak muncul antikristus. Nah inilah cara penghitungan tanda 66. Nanti mungkin besok kita akan hitung. Karena berarti kan kita bisa bayangkan seperti ini. Antikristus di akhir zaman berarti itu adalah orang yang sejak dulu jahat menguasai dunia. Tetapi orang itu punya keturunan yang mirip kayak gini. Ada satu keturunan yang mewarisi kejahatannya duduk di tahta dan turun-temurun sampai sekarang dan tembus generasi ke-6 muter 2 kali, tembus 12. Karena kan harus 6, 6, 6 kan? Berarti kan kalau dijumlah berapa generasi? Berarti kan 6 ditambah 6. Baru ketemu 6 3 kali. Apakah ada orang yang menjadi penguasa sejak zaman dulu sampai sekarang jadi penguasa dunia? Ternyata ada. Makanya saya kasih tahu, terangkan ini dulu supaya nanti kita bisa menghitungnya, Bapak Ibu maksud. Karena antikristus sudah muncul. Dan kalau dia muncul pertama yang akan dilakukan apa? Membaptis. Karena apa? Tanda kepemilikan. Sebenarnya tujuan antikristus itu mau apa sih? Kalau di akhir zaman perang Harmagedon itu perang apa? Orang akan memikir perang tembak-tembakan. Israel akan diperangi, bukan. Perang Harmagedon itu kudeta. Seperti ini. Yesus kan mencari buah dari pohon. Kita ini kan pohon-pohon yang akan dicari mana yang berbuah. Yang berbuah akan diambili. Tapi kan pohonnya Yesus itu siapa? Yo yang pakai tandanya Yesus, yang dibaptis, tanda kepemilikan, terus tanda iman, tanda perbuatan yang dibaptis Roh Kudus, berarti berani mengatakan kebenaran, sangkal diri, pikul salib. Itu pasti oleh Yesus itu langsung dituai. Dituai untuk dimasukkan ke perjamuan kawin anak domba. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh kan masuk ke dalam ruang perjamuan kan. Sebelum Yesus datang untuk mengambil orang masuk ke dalam ruang perjamuan, maka antikristus akan datang untuk menjamu kita dulu. Kalau kita perjamuan kudus itu kita makan apa? Inilah tubuh dan darahku, lambangnya roti dan anggur. Nanti programnya dari antikristus. Ini saya jangan dikira ini cocok-cocokan, tapi enggak. Ini benar akan terjadi. Tapi sebelum Bapak Ibu perjamuan kudus kan ada syaratnya. Syaratnya kalau orang menerima perjamuan kudus apa? Harus sudah dibaptis. Maka ini akan membaptis dulu. Antikristus. Baptisnya apa? Nah, kalau Yesus kan baptisan yang fisik itu cuman tanda selam di air. Lah kalau iblis baptisnya pakai apa? Lah kan juga kan mesti orang seperti ini. Ya sapa juga sing gelem dibaptis iblis kan? Iya. Iya kan? Iya. Bapak Ibu akan mikir seperti itu. Ya aku enggak maulah ikut antikristus enggak selamat. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak
Enggak mau. Tapi seandainya posisinya tak buat seperti ini. Waktu kemarin terjadi, itu kan orang takut semuanya. Terus akhirnya ya kan? Terus akhirnya itu calling ke rumah-rumah, terus ngasih tawaran orang untuk semua. Ada yang dan ada yang enggak. Sebenarnya itu adalah simulasi. Karena tujuan iblis, tujuan antikristus itu adalah memang dia membuat kekacauan. Membuat perpecahan, menyebarkan penyakit. Karena apa? Karena dia mau kasih solusi. Kalau orang perpecahan, perang atau segala macam, maka bangsa itu akan mengalami krisis. Nah, dia yang punya uang, yang punya lebih kaya dari semua negara. Sekarang gini, iblis itu tahu kalau dia enggak bisa menang melawan Yesus. Tapi dia pakai cara ini. Manusia ini kan diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Yesus. Iblis mesti ngerti, aku kalau ngelawan langsung perang dengan pedang, enggak akan bisa ngelawan Yesus. Makanya perang Harmagedon bukan perang tembak-tembakan, bukan perang nuklir, bukan. Nah, perang Harmagedon itu sandera. Kalau Yesus enggak bisa dikalahkan, anak Yesus ciptaannya tak sandera. Sandranya kepiwe? Kepemilikannya, perjanjian Bapak Ibu dengan Yesus dibatalkan. Caranya kepiwe? Nah, orang Kristen ini kan sudah terpasang perjanjian. Sudah dibaptis, sudah hidup sangkal diri, pikul salib, ya sebagian lah pikul salib. Nah, antikristus ini mau membatalkan tanda itu. Caranya gimana? Orang dibuat mengalami kesukaran, dikasih penyakit. Dia kasih solusi pertama. Yang kedua, kalau kemarin dia seolah-olah seperti pahlawan ini memberikan obat solusi. Padahal itu bukan enggak bisa menyelesaikan virus. Kenapa? Saya wis pengalaman saya pelihara ayam. Nyampe sekarang saya pelihara ayam, misalkan pelihara 50 ekor, bisa utuh 50 ekor. Bukan karena pakai vaksin, tapi saya pernah pakai vaksin ayam. Karena virus itu asalnya dari hewan. Flu burung segala macam itu asalnya dari hewan. Itu memang Tuhan menciptakan binatang tapi yang sangat kecil, bakteri. Itu memang untuk menjaga ekosistem, tetapi apa? Karena kisah kejadian iblis kalah telak di zaman Musa. Musa pernah membuat tulah apa di zaman Mesir? Katakan. Terus? Nah, di nyamuk iblis kalah. Di pihaknya antikristusnya itu kan ada tukang-tukang sihirnya Firaun. Ketika dia menghadirkan membuat nyamuk, enggak bisa. Tongkat Musa itu memukul debu berubah jadi nyamuk. Dari yang tidak ada menjadi ada, Roh Kudus kan, roh yang membuat hidup, debu itu jadi nyamuk. Lah, tukang sihir enggak bisa, dia bisanya ngambil nyamuk yang di sana dibawa ke sini. Kalah telak di situ dia. Maka di akhir zaman dia mau balas dendam. Makanya dia mau balas dendam, dia kembali akan pakai nyamuk, tapi nyamuk ini akan digunakan oleh senjata oleh dia. Nah, virusnya berubah. Iblis enggak bisa ciptakan virus, manusia enggak bisa. Tapi dia bisa menyilang, sama seperti ini. Manusia itu kan enggak bisa menciptakan ayam, tapi bisa enggak membuat ayam pertumbuhannya jadi cepat? Ayam itu kalau dicari terahnya yang pertumbuhannya paling cepat, dikawin silangkan dengan ayam betina yang pertumbuhannya paling cepat, anaknya akan bertumbuh cepat.
Itulah rekayasa genetik. Dan itu dilakukan oleh ahli-ahli sihir antikristus di akhir zaman. Makanya dia punya tujuannya adalah untuk membuat. Nah, setelah orang kena semua harus nurut. Nah, dia akan terapkan. Mungkin kalau anak muda pernah dengar kesaksian pengikut. Kalau dia cari jemaat pengikut yang paling cepat, caranya gimana? Pakai darah. Paling kuat dan paling cepat itu Darah. Sampel darah Tuhan. ya kan? Iya. Karena apa? Sampel darah itu akan dibawa Ke ruang pengujian. untuk apa? Dibuat perjanjian. Perjanjian kepemilikan. Karena Darah itu saksi yang paling kuat. makanya Yesus ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, Air. darah, dan roh. Ketika Habel mati yang bersaksi siapa? Darah. Maka antikristus ikut-ikut. Dia cari pengikut, tapi kan dia kalau mau ngambil Sampel darah yang 1% seluruh dunia kan susah. ya kan? Ya lewatin vaksin. Maka cara gampangnya gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Pakai sesuatu yang semua orang harus ikut. Lewat contoh kayak vaksin kayak gitu kan semua diambil semua. Maka Darah orang umat seluruh umat dunia. ini harus disatukan dengan Darah untuk Kristus generasi keturunan generasi ke-6. caranya kepiwe. Sekarang kalau mungkin akan kita lanjutkan besok. Nanti ketemu di 7 cawan murka Allah. Cawan murka Allah itu dijatuhkan di laut, di sungai. Laut itu kan lambang orang banyak, sungai juga lambang orang banyak. Tapi kalau laut itu lambang orang banyak yang berdosa, yang belum percaya kepada Yesus, belum pernah ditebus. Kalau air sungai itu lambang orang percaya, orang yang percaya Yesus. Ini di laut ya ditimpakan cawan, di sungai ditimpakan cawan. Ketika ditimpakan cawan itu, apa yang terjadi? Airnya menjadi. Sekarang Bapak Ibu logika. Bagaimana air di dalam gelas bisa menjadi darah? Caranya gimana? Dicampur Darah. campur darah. Kalau darah kita dicampur dengan darah yang Kristus, berarti perjanjian kita batal sama Tuhan Yesus. Pembinasa, makanya iblis itu pembinasa keji yang berdiri di, coba buka Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibunya yang sedang hamil atau sedang menyusui bayi pada masa itu. Karena apa? Berdoalah supaya waktu melarikan diri tidak jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat. Maksudnya tidak jatuh pada musim dingin ini karena virus hidup lama di musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Enggak boleh pada hari Sabat. Ini sebenarnya kata kunci Bapak Ibu. Karena kalau zaman dahulu orang kalau ibadah hari Sabat, itu apa yang dilakukan sih? Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Perjamuan kudus. Maka ini akan pembinasaan ini membatalkan benora Israel perjamuan kudus. Nah, dia kalau kena wabah
Kan nggak ada ibadah sih. Tutup sih. Maka secara kepemilikan ketika nanti Yesus datang, orang yang sudah terpasang, maka Yesus nggak bisa bawa naik dalam perjalanan. Dengan karena apa? Makanya ini sekarang tukang-tukang sihirnya antikristus yang sekarang itu sekarang rame-rame dia buat bunker, buat rumah di bawah tanah. Untuk apa? Lah karena ritualnya ini di sini kan pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Dia membuat ritual-ritual ini dilakukannya di bawah tanah. Karena apa? Karena Yesus melakukan ritualnya di atas bukit Golgota. Di antikristus kebalikannya ke dalam tanah. Nah, maka kalau ini bisa tapi ini PBB dan WHO itu dia akan mengeluarkan statement pandemi treaty. Maka jangan-jangan dia akan menyuruh orang dulu negara-negara ini untuk pasang vaksin dulu. Karena itu tanda kepemilikan, tanda baptisan. Kalau tanda 66 jelas memang tidak, karena tanda iman dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita itu memang tidak boleh menjadi hamba dosa, tetapi di akhir zaman bukan hanya sekedar tanda rohani kepemilikan, tapi tubuh kita juga akan diberi tanda. Karena untuk apa? Perang Harmagedon, kepemilikan. Maka apakah Bapak Ibu nanti akan sanggup nolak kalau itu terjadi? Karena musuh Bapak Ibu bukan ini pemerintah semburu, bahkan saudara-saudara semburu. Kemarin itu lagi simulasi. karena Tuhan Allah tidak bisa, Yesus tidak bisa memberikan kasih karunia kalau orang sudah terpasang tanda. Kalau orang sudah terpasang tanda itu, maka dia harus menjalani kutuk. Maka penderitaannya harus sesuai dengan berbuat membunuh sekali, 7 kali lipat. 2 kali, 70 kali 7 lipat. Makanya